Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang Indonesiaku Kaya Hayatinya. Mata pelajaran IPAS kelas 5 bab 6 pada topik B. Yuk kita simak videonya. Apakah anak-anak tahu maksud dari keanekaragaman hayati itu? Jadi, menurut Sudarsono, keanekaragaman hayati adalah segala bentuk variasi mengenai ketersediaan jenis, genetik, dan keanekaragaman ekosistem. Dan menurut Suarjani, keanekaragaman hayati menyangkut keunikan spesies dan genetik di mana makhluk hidup tersebut berada. Indonesia adalah salah satu negara yang beriklim tropis. Selain itu, Indonesia juga adalah salah satu negara yang dilalui garis khatulistiwa, sehingga Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan keanekaragaman hayatinya. Keanekaragaman hayati menerangkan tentang berbagai macam kehidupan, bisa keanekaragaman genetik, atau sifat jenis, atau spesies dan ekosistem. Yuk mengenal kosakata baru. Nah, yang pertama ada hayati. Nah, hayati ini berhubungan atau berasal dari makhluk hidup. Yang kedua ada fauna. Nah, fauna adalah segala jenis hewan yang hidup di dunia. Yang ketiga ada flora. Flora adalah alam tumbuh-tumbuhan di suatu daerah. Yang keempat ada genetik. Genetik adalah berhubungan dengan keturunan atau gen. Dan yang terakhir ada gen, bagian sangat kecil dalam tubuh kita yang membawa sifat keturunan. Apakah anak-anak tahu? Ternyata ada 3 daerah persebaran keanekaragaman hayati loh. Yuk kita simak videonya. Nah, jadi peta persebaran flora dan fauna di Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu garis Wallace dan Weber. Garis Wallace merupakan garis yang membatasi zona Asiatis dan zona peralihan. Sementara garis Weber membatasi zona peralihan dan zona Australis. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama, Indonesia bagian barat atau Asiatis. Yang kedua, Indonesia bagian tengah atau peralihan. Dan yang ketiga, Indonesia bagian timur atau Australis. Apakah anak-anak tahu persebaran flora di Indonesia dan ciri-cirinya? Yuk kita bahas mengenai persebaran flora. Nah, persebaran flora yang pertama, flora bagian tengah atau peralihan. Nah, ciri-ciri flora tipe peralihan adalah daunnya cenderung kecil dan bertumbuh pendek. Yang kedua, tumbuhannya kecil. Yang ketiga, curah hujan yang rendah dan relatif kering membuat flora di wilayah ini didominasi oleh stepa, tropis, dan sabana. Yang keempat, contoh flora tipe peralihan antara lain anggrek, cengkeh, cendana, pala, dan eboni. Nah, yang kedua, flora bagian barat atau Asiatis. Ciri-ciri flora tipe Asiatis yang pertama bersifat heterogen. Yang kedua, keberagaman tumbuhan kayu yang berharga seperti jati, meranti, keruing, mahoni, dan lain-lain. Yang ketiga, selalu hijau sepanjang tahun. Dan yang keempat, terdapat flora endemik seperti Rafflesia arnoldi. Nah, yang ketiga, flora bagian timur atau Australis. Ciri-ciri flora tipe Australis yang pertama didominasi jenis palem-paleman seperti sagu dan nipa. Yang kedua, ada pula jenis pohon berkayu seperti merbabu dan damat. Dan yang ketiga, vegetasi yang tumbuh di kawasan perbukitan didominasi pohon konifer. Apakah anak-anak tahu persebaran fauna di Indonesia dan ciri-cirinya? Ayo kita bahas mengenai persebaran fauna. Persebaran fauna. Yang pertama, fauna bagian barat atau Asiatis. Ciri-ciri fauna tipe Asiatis
Yang pertama, terdapat hewan endemis badak bercula satu, tapir, harimau, dan Sumatera. Yang kedua, banyak spesies mamalia berukuran besar seperti gajah, badak, rusa, banteng, dan kerbau. Yang ketiga, hewan reptil seperti ular, buaya, tokek, kadal, biawak, dan bunglon. Yang keempat, jenis burung juga tidak terlalu banyak dan warna bulunya kurang menarik, tetapi dapat berkicau seperti burung gagak, jalak, elang, merak, dan kutilang. Dan yang kelima, ada berbagai macam jenis ikan tawarnya sangat beragam, ikan pesut dan arwana. Nah, yang kedua, fauna bagian tengah atau peralihan. Ciri-ciri fauna tipe peralihan yang pertama, jenis faunanya merupakan campuran tipe asiatis dan australis. Yang kedua, sifatnya endemis karena biasanya hanya dijumpai di suatu kawasan saja. Yang ketiga, mencakup Pulau Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Yang keempat, jumlahnya tidak sebanyak wilayah barat dan timur. Yang kelima, mamalia seperti anoa, babi, rusa, monyet, hitam, kuskus, tarsius, dan sebagainya. Yang keenam, ada reptil seperti komodo, biawak, buaya, ular, dan sebagainya. Yang ketujuh, burung seperti maleo, kakatua, nuri, rangkang, dan sebagainya. Nah, yang terakhir ada fauna bagian timur atau australis. Ciri-ciri fauna tipe australis yang pertama, banyak dijumpai binatang berkantung seperti kuskus, kanguru, walabi, landak, irian, dan kelelawar. Yang kedua, ada banyak jenis burung warna-warni seperti cendrawasih kasuari, nuri, maleo, dan sebagainya. Yang ketiga, jumlah ikan air tawarnya terbatas. Yang keempat, air laut umumnya berbentuk panjang. Yang kelima, ukuran binatang menyusui relatif kecil. Dan yang keenam, meliputi Papua, Maluku, dan sekitarnya. Nah, anak-anak, adapun manfaat keanekaragaman hayati. Yang pertama, sebagai obat-obatan. Nah, cacing untuk membuat obat tifus, kulit buah kina untuk obat anti malaria, kumis kucing untuk mengobati infeksi saluran kencing, dan kayu putih sebagai bahan dasar minyak kayu putih. Nah, yang kedua, sebagai bahan pangan. Nah, jadi kita memiliki banyak bumbu seperti lada, jahe, bawang, lengkuas, kunyit, serai, aneka cabai, dan masih banyak lagi. Nah, bumbu ini membuat olahan masakan Nusantara menjadi beragam dan lezat. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, kan di Indonesia memiliki banyak bahan alam yang bisa diolah menjadi bahan untuk membuat pakaian. Selain itu, perkakas dan bahan bangunan juga bisa diolah dari kayu, rotan, ataupun bambu. Nah, yang keempat, sebagai bahan kosmetik. Jadi, tumbuh-tumbuhan juga bisa dijadikan bahan-bahan kosmetik dan perawatan tubuh. Seperti contohnya itu lidah buaya untuk penyubur rambut. Serai bisa diolah menjadi lotion atau minyak untuk mengusir nyamuk.